Pemirsa, 37 keluarga korban kebakaran Lapas Tangerang mendatangi posko antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Para keluarga hadir dengan membawa data rekam medis korban guna mendukung proses identifikasi korban. Berdasarkan keterangan tim DVI, sebagian besar jenazah luka bakar berat sehingga sulit dikenali. Oleh karena itu membutuhkan identifikasi menggunakan postmortem dan antemortem. Hingga saat ini belum ada jenazah yang berhasil teridentifikasi, namun jika tim DVI telah berhasil mencocokkan data postmortem dan antemortem dan memiliki keidentikan, maka keluarga akan langsung dihubungi. Sementara data terakhir 37 keluarga mendatangi posko antemortem di RS Polri Kramat Jati. Sebelum menyerahkan data antemortem, keluarga juga menjalani tes antigen terlebih dahulu. Data yang diserahkan diantaranya rekam medis gigi, sidik jari, dan juga DNA. Siapa, Pak? Pak, kamu siapa, Pak? Kamu siapa? Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap problem utama Lapas Kelas 1 Tangerang yaitu overkapasitas. Di sisi lain, Menkumham Yasona Lauli menduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Menko Polhukam tiba di Lapas Kelas 1 Tangerang pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Setelah meninjau lapas yang terbakar, Mahfud mengapresiasi aparat yang bekerja cepat menanggulangi kebakaran. Mahfud juga mengungkap problem Lapas Kelas 1 Tangerang overkapasitas. Ya, lapas-lapas kita itu penuh. Jadi satu kamar yang tidak terlalu luas tuh isinya bisa 20 orang, 30 orang. Terakhir saya bersama Pak Renhat ke Pasuruan, ada satu kamar hanya kecil gitu. Kamar yang tidak terlalu luas, isinya 40 orang. Dan itu semuanya narkoba. Nah, oleh sebab itu ada dua hal yang tadi saya bicarakan dengan Pak Menkumham. Membangun, yaitu kami berencana segera merencanakan pembangunan lapas-lapas karena sudah overkapasitas. Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli juga meninjau langsung kondisi Lapas Kelas 1 Tangerang pasca terjadinya kebakaran. Menkumham menyatakan sejak bangunan berdiri 42 tahun lalu tidak pernah dilakukan perbaikan instalasi listrik. Hal ini menguatkan dugaan sementara penyebab kebakaran lapas akibat korsleting listrik. Lapas Tangerang ini overkapasitas 400%. Penghuni ada 2072 orang. Lapas Kelas 1 Tangerang ini dibangun tahun 1972. Jadi sudah 42 tahun. Sejak itu kita tidak memperbaiki instalasi listriknya. Nah, dugaan sementara seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi adalah karena persoalan listrik arus pendek. Menkumham memastikan kondisi lapas kondusif pasca penanganan kebakaran dan proses penyelidikan penyebab kebakaran akan berlangsung dengan cepat, tepat, dan profesional. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta sudah ada Ririn Oktaviani. Selamat malam Ririn, apakah sudah ada korban yang teridentifikasi hingga malam ini? Ya, hingga malam hari ini belum ada korban teridentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Adapun saat ini posko-pos antemortem telah ditutup yakni pada pukul 9 malam hari tadi dan esok hari akan dibuka kembali pada pukul
8 pagi. Dapat kami informasikan pada saat informasi terakhir atau data terakhir yang kami dapatkan, yakni pada saat penutupan posko antemortem ini terdapat 37 keluarga yang telah mendatangi dan menyerahkan data-data antemortem, baik data antemortem primer maupun sekunder. Data antemortem primer diantaranya adalah rekam medis, rekam gigi, DNA, dan juga barang-barang yang kemudian dikira melekat pada korban. Kemudian data antemortem sekunder diantaranya adalah kartu keluarga, tinggi badan, dan lain sebagainya, dan diserahkan ke tim DVI Mabes Polri guna untuk menyelidiki lebih lanjut yang nantinya digabungkan dengan data postmortem untuk mengidentifikasi jenazah dari korban kebakaran lapas Tangerang. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini memang belum ada, tadi juga warga berdatangan dan sampai selesainya ditutup posko antemortem ini juga masih ada beberapa warga yang kemudian menunggu hingga selesainya pemeriksaan yang dilakukan oleh tim DVI Rumah Sakit Kramat Jati. Dan esok hari, menurut informasi tim DVI, bahwa posko antemortem ini akan dipusatkan hanya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mengingat pada hari ini masih dibuka di 2 titik lokasi, yakni di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan juga di Lapas Tangerang. Nantinya bagi keluarga yang belum menyerahkan data-data antemortem dapat segera menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami tadi juga sempat mewawancarai beberapa keluarga korban yang menyatakan bahwa dirinya mengetahui peristiwa kebakaran di Lapas Tangerang ini melalui berita dan kemudian datang langsung ke TKP, yakni ke Lapas Tangerang, untuk memastikan peristiwa tersebut. Keluarga berharap bahwa identifikasi para jenazah korban ini diselesaikan secara cepat dan tepat oleh tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mirva. Baik, Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Pemirsa, Komnas HAM meminta Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab atas tragedi kebakaran Lapas Tangerang yang menewaskan 41 warga binaannya. Komnas HAM akan melakukan penyelidikan lapangan untuk mencari tahu penyebab pasti kebakaran Lapas Tangerang. Tentu secara kelembagaan, secara struktural ya, Kemenkumham lah yang bertanggung jawab, dalam arti ini memang domain mereka ya, dari mulai kalapasnya, dirjen lapas sampai pada tingkat yang lebih tinggi gitu. Tapi untuk lebih pasti apa sebetulnya terjadi, Komnas HAM memang merencanakan melakukan satu kunjungan lapangan, penyelidikan tentang apa sesungguhnya yang terjadi. Sekaligus juga meminta kepolisian, dan kita tadi sudah menghubungi Pak Kapolda ya, meminta kepolisian untuk benar-benar juga melakukan penyidikan yang transparan gitu.